nama saya Anjeli Mas Intan Borusitorus, NIM 1901030001, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Grup A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pendidikan Kristen Anak Usia Dini pada moral agama anak berdasarkan yang tertulis dalam Alkitab Lukas 18 ayat 16. Pendidikan Kristen Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang dikhususkan bagi anak usia dini yang beragama Kristen, terutama usia 2-6 tahun, yang di dalamnya pengelolaan dibina oleh pelayanan anak, rayon, dan dewan gereja setempat. Selanjutnya yaitu peran keluarga dalam pendidikan Kristen anak usia dini. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, pertama-tama anak mendapatkan pengaruh sadar. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak, karena di dalam keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan juga norma. Perkembangan moral agama anak dapat diberikan oleh keluarga dalam bentuk pemahaman dari Alkitab. Ketika anak mulai mengkritis dan bertanya tentang suasana atau keadaan atau apa yang dilihatnya, maka pada saat itu perkembangan dan penanaman konsep pemikiran pada anak dapat dilakukan ketika anak sudah memulainya. Oleh karena itu, doronglah mereka untuk mengambil keputusan secara pribadi untuk percaya kepada Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 sebelum melangkah ke pembelajaran yang lain. Karena pemaparan tentang Injil adalah tujuan utama dalam pendidikan Kristen sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Selanjutnya, orang tua perlu memberikan kebebasan pada anak terutama dalam hal agama, agar anak berkembang secara wajar seperti yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 16 yang berbunyi, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang untungnya kerajaan Allah. Karena anak adalah dunia bermain, dunia anak berbeda dengan dunia dewasa. Berilah kebebasan kepada anak dalam mengaktualisasikan segenap potensi yang ada pada dirinya. Berikan anak belajar melalui lingkungannya untuk meningkatkan nilai moral anak." Selain keluarga, sekolah dan masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendidikan moral anak. Selanjutnya yaitu mengembangkan moral agama anak melalui metode mendongeng. Metode mendongeng di sini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mengajarkan nilai moral yang baik, yang kedua, mengembangkan daya imajinasi anak, yang ketiga, menambah wawasan anak, yang keempat, meningkatkan kreativitas anak, yang kelima, mendekatkan anak-anak dengan orang tuanya, dan yang keenam, menghilangkan ketegangan atau stres pada anak. Di dalam Alkitab, banyak sekali kisah para nabi yang cocok didongengkan kepada anak. Misalnya, kisah Ayub terdapat pada Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 22 dan Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 13, di mana Ayub kehilangan semua harta benda, anak, istri, sahabat-sahabatnya, bahkan ia juga terkena sakit parah, tetapi ia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan atas penderitaannya. Dari cerita Ayub, orang tua dapat memberi nasihat bahwa dalam keadaan apapun, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jika kita mengalami penderitaan, kita tidak boleh langsung mengeluh atau mengutuk Tuhan, tetapi kita harus selalu mendekatkan diri kepadanya karena keselamatan berasal dari Tuhan. Pada dasarnya, mendongeng selain merupakan sarana membina keakraban antara orang tua dan anak, juga dapat menjadi ajang peningkatan pengetahuan anak sekaligus melatih berpikir anak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua dalam mendongeng kepada anak. Yang pertama, menyebut ciri tokoh. Untuk anak-anak TK, kita dapat menyebutkan ciri-ciri fisik tokoh dongeng. Misalnya tokoh Abraham, orang tua atau guru dapat menyebutkan watak tokoh, anggota keluarga tokoh, tempat tinggal tokoh, dan biarkan anak menebak tokoh yang kita sebutkan ciri-cirinya tersebut. Dapat pula melakukan hal sebaliknya, yaitu menyebut tokoh dongeng dan minta anak untuk
menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Untuk anak yang lebih besar, misalnya dalam tahap 5-6 tahun, sebutkan ciri yang spesifik seperti bagaimana sifat Abraham. Yang kedua, mengaitkan dengan lagu. Kecerdasan ternyata tidak ditentukan oleh volume otak, tetapi kerimbunan otaknya, yakni bagaimana otak menghubungkan dan saling mengaitkan antar berbagai hal dalam menghadapi masalah. Saat mendongeng, orang tua atau guru bisa membantu anak merimbunkan otaknya dengan meminta mereka mengingat lagu tentang tokoh yang sedang diceritakan. Misalnya, orang tua atau guru sedang menceritakan tokoh Abraham, maka anak-anak akan menyanyikan lagu Bapak Abraham. Yang ketiga, ceritakan fakta yang terkait dengan tokoh. Tak ada salahnya saat bercerita tentang Abraham, ceritakan keadaan saat ini yang mirip dengan cerita kisah pada Abraham. Pastikan orang tua atau guru memberikan informasi yang benar dengan membaca lebih dulu informasi apa yang akan diceritakan kepada anak. Yang keempat, beri anak kebebasan membuat atau cerita. Cara ini selain melatih anak-anak berpikir kreatif dan imajinatif, juga menjadi sarana penting bagi orang tua untuk mendalami karakter anak. Orang tua akan mendapat masukan untuk membangun kelebihan anak dan menutupi kekurangannya. Mungkin ada anak yang menyukai akhir cerita yang mengharukan atau suka menambahi dengan kekerasan. Disinilah saatnya orang tua dapat mewarnai anak-anak dengan karakter yang lebih baik untuk membantu mereka menghadapi kehidupan di masa yang akan datang dengan lebih optimis dan bertanggung jawab dan selalu berada dalam jalan agama. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.